Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat-nikmat Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya hak istri yang ada pada suami tidak hanya urusan harta saja, tidak hanya urusan nafkah. Oleh karenanya nanti di akhirat ada suami-suami yang digugat oleh istrinya. Mereka mengatakan, "Ya Allah, mereka hanya memberikan kepada kami makan saja. Makan dipenuhi. Akan tetapi mereka tidak mengajarkan ilmu agama kepada kami. Tidak mengajarkan adab dan akhlak kepada kami." Dan kita tahu sebagian istri menyimpang disebabkan suaminya yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Nanti akan didebat oleh istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian suami mereka semangat belajar, alhamdulillah. Rajin kajian, nuntut ilmu. Tapi istrinya, mohon maaf, menjadi orang yang jahil. Menjadi istri yang tidak berilmu. Oleh karenanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau lakukan mengajak manusia. Allah perintahkan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah keluarga dekatmu. Kita tidak perlu ketika dapat ilmu kita berpikir bagaimana menyelamatkan masyarakat kita nanti. Tapi kita selamatkan keluarga kita dulu. Ajarkan istri bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Ajarkan cara sholat yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ajarkan kepada mereka. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, terkhusus untuk bapak-bapak, para suami, maka perhatikan hak istri yang ada pada kita. Sebagian suami itu zalim. Mereka berpikir setelah mereka memberikan keluarga mereka nafkah, itu sudah cukup. Karena mereka lupa bahwasannya hak istri bukan hanya sekedar urusan perut semata. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam surah An-Nisa ayat 19. Pergaulilah oleh kalian istri-istri kalian dengan baik. Allah perintahkan agar memperlakukan istri dengan baik. Perintah Allah di sini itu mengandung kewajiban. Pergaulilah wa ashiruhunna. Pergauli. Ini hukumnya wajib. Mempergauli istri dengan baik. Dan hukum wajib ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan.
Aku wasiatkan kepada kalian, kepada umat beliau, untuk para suami, agar mengambil nasihatku ini. Apa itu nasihatnya? Agar mempergauli istri dengan baik. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW juga mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ahlun di dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. Yang pertama, istri. Yang kedua, semua keluarga kita. Anak dan masuk istri di dalamnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pergauli istri kalian dengan baik, keluarga kalian dengan baik. Kita dapati sebagian suami di luar rumah itu seperti asal, seperti madu. Masya Allah. Kalau ngobrol itu na'am, Masya Allah, na'am akhi. Tapi kalau dalam rumah, kalbasal, seperti bawang, pedas, yang menyebabkan istri menangis apabila mendengarkan ucapan dari suaminya. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Ini Nabi SAW. Jadi perlu kita belajar akhlak. Apa saja hak-hak selain harta yang wajib kita penuhi untuk istri-istri. Nabi SAW juga mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa dia? Yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Hak yang pertama, yang tidak berkaitan dengan harta, tapi wajib dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Apa itu? Tatibul qaul laha, berbicara yang baik kepada istri. Berbicara baik kepada istri. Dan memperhatikan penampilan suami di depan istri. Jadi dua di sini. Ngomongnya baik-baik sama istri. Jangan kalau ada selisih paham dibentak. Itu anak orang yang sudah kita bawa ke rumah. Dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya tidak boleh kita sentuh, kemudian kita ambil dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bentak. Tidak boleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bagaimana keadaan Nabi SAW dengan istri-istri beliau. Bukan satu istri, tapi istri-istri. Nabi SAW berapa kali pernah melakukan akad? Berapa? 9. Nah, 25 kali akad Nabi SAW. Disebutkan di dalam kitab An-Nabiyyu fi baitihi sallallahu alaihi wasallam. 25 akad. Nabi itu boleh nikah seberapapun yang ingin dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dan itu khusus untuk Nabi. Nah, jangan dicoba. Kita umat Nabi SAW maksimal 4. Sebelum berpikir nambah istri, perhatikan bagaimana keadaan Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Tapi istri Nabi setelah beliau meninggal, kemudian meninggalkan 9 istri saja. Ada yang dicerai sebelum digauli oleh Nabi SAW. Nah, beliau mengatakan di antara akhlak Nabi SAW jamilul isyrah,
baik pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Baik, padahal Nabi itu komandan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pemberani. Tapi apa yang beliau lakukan kepada keluarganya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul baik pergaulan beliau terhadap istrinya. Nah, jangan pernah berpikir ingin nambah istri, tapi pergaulannya masih menyakiti istri. Masih muda main tangan, masih muda banting-banting barang, banting-banting pintu, udah satu istri saja. Perbaiki dulu. Perbaiki keadaan kita. Kemudian daimul bishri. Nabi SAW selalu dalam keadaan sukacita, bahagia. Ini Nabi SAW. Beliau masuk rumah, semua permasalahan beliau tinggalkan di luar pintu rumah. Masuk dalam keadaan bahagia. Tersenyum kepada istrinya. Yuda'ibu ahlahu. Nah, ini Nabi SAW. Beliau bersenda gurau dengan keluarganya. Nah, ini tidak sebagian suami itu kalau di dalam rumah, ya sebagaimana dia di luar rumah. Tidak tersenyum, kening kerut, pengen marah terus, tatapan yang seperti tatapan singa yang ingin menerkam. Lihat Nabi kita SAW, beliau bersenda gurau dengan keluarganya. Wa yatalattafu bihim, dan Nabi berlemah lembut dengan keluarganya. Berlemah lembut Nabi SAW. Nabi tidak pernah sekalipun memukul pembantunya, apalagi mukul istri. Bahkan Nabi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini, walaupun sekali. Tidak pernah. Nah, maka kita dalam keluarga itu banyak-banyak toleransi. Kita dapati satu akhlak istri yang tidak kita sukai, maka di akhlak yang lain kita sukai. Ada sifat istri yang terkadang kita tidak suka, tapi kita jangan fokus kepada yang tidak kita suka. Maka kita fokus kepada yang kita suka. Ini Nabi SAW. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu. Nabi lapangkan nafkah untuk keluarganya. Kalau kita punya duit banyak, ya kasih jajan istri agak banyak. Yang biasanya untuk dapur 500.000, mungkin kasih 1 juta. Atau ditambah skincare-nya. Atau ditambah belanja untuk anak. Nah, ini Nabi SAW. Wa yudhahiku nisa'ahu. Nabi SAW membuat tertawa istri beliau. Silakan lakukan hal-hal yang disukai oleh istri kita, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat istri itu bahagia. Kalau kita ingin anak menjadi soleh dan solihah, bahagiakan istri. Karena istri yang mendidik tatkala suaminya tidak ada di rumah. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyah ummul mukminin yatawaddadu ilaiha bidzalik. Sampai Nabi SAW, satu hadis yang masyhur bagi kita. Nabi SAW beliau pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau lomba lari. Kenapa Nabi SAW repot-repot lomba lari dengan Aisyah? Karena ingin membuat senang hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di antara bentuk mengganggu istri, yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan. Itu mengganggu istri. Nah, dengan ucapan dan perbuatan kita itu bisa mengganggu istri. Membuat istri itu tidak tentram. Membuat istri itu sedih. Dan demikian juga yang membuat istri itu tidak tenang, tidak bahagia apa? Wa kathrata abusil wajhi, sering bermuka masam. Ibu-ibu, para suami ini sering bermuka masam tidak?
Oh tidak, Masya Allah langsung dijawab di depan. Tidak, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ibu belum jawab. Nah, lambat ya, jadi langsung dipotong sama bapak-bapak. Nah, Alhamdulillah, husnuzon kita. Nah, jarang bermuka masam. Nah, tidak bermuka masam, Alhamdulillah. Nah, ini bentuk mengganggu istri. Sering bermuka masam, masuk rumah terkerut keningnya, kerut saja. Nah, tidak ada senyum, seakan-akan giginya itu aurat. Bayangkan, giginya itu aurat, bayangkan. Tidak mau tersenyum. Tapi kalau di luar rumah, itu Masya Allah itu. Ketemu ikhwan pengajian, ketemu ustadznya, Masya Allah senyum. Bahkan kalau di luar rumah traktir orang, traktir kawan-kawannya. Nyampe rumah, pelit mengeluarkan hartanya. Kemudian juga, wa taktibihi indal liqa, yaitu cemberut ketika bertemu. Ini termasuk mengganggu istri. Banyak istri itu yang nahan saja. Nanti kalau dikasih tahu, suami marah. Oleh karenanya banyak hal-hal yang dipendam oleh istri itu. Ada satu kitab yang bagus juga, judulnya adalah Asy-Syakwa Az-Zaujat, yaitu keluh kesah atau perasaan yang dipendam oleh seorang istri. Kemudian juga berpaling dari istrinya, wal i'radu anha, berpaling dari istri. Istri pengen manja-manja, sudahlah jauh-jauh sana. Ini termasuk mengganggu istri. Nah, berpaling dari istri. Dan demikian juga ibu-ibu sekalian, di antara wasiat istri para ulama salaf itu, mereka mengatakan ketika mengantarkan anaknya ke malam pengantin, malam honeymoonnya, bulan madunya, maka ibu ini mengatakan, wahai anakku, engkau akan berpindah rumah. Engkau tidak tinggal di rumah kami lagi. Engkau tidak tinggal di sarang kamu lagi. Tidak di rumah ini lagi. Kata ibu ini mengatakan, di antara wasiatnya, kalau engkau lihat suamimu sendirian, pengen sendiri, engkau jangan ke sana. Kita kan terkadang pengen ngopi depan rumah, nyantai, pengen merenung tentang kehidupan ini, datang istri. Ya, kalau kita bareng istri kita tahu cerita yang bagaimana panjang sekali. Nah, maka kata ibu ini, kalau engkau tahu istrimu pengen sendiri, jangan diganggu, biarkan. Jadi ibu-ibu kalau mendapati suaminya depan rumah jam 9-10 ngopi sendirian, biarkan saja, jangan diganggu. Kecuali suaminya ngomong, ayo sini, nah, kita cerita. Nah, itu boleh dilakukan, ngobrol bareng. Nah, tapi ada kalanya waktu suami itu pengen sendirian. Nah, jadi berpaling dari istri. Nah, lagi kumpul di rumah, kemudian kita berpaling dari istri, atau buang muka, maka ini tidak boleh. Wal maili ila ghairiha, dan tertarik pada wanita lain. A'udzubillahi min dzalik. Kita jaga istri kita. Sebagaimana istri kita itu ada perasaan yang dia jaga. Akhirnya dia di rumah terus, dia pakai cadar, dia pakai hijab. Kenapa? Ada perasaan suami yang dia jaga. Demikian juga kita yang bekerja di luar, hati-hati. Terkadang foto bareng, anggaplah mungkin kerja di kantoran, kemudian foto bareng. Kalaupun di situ ada tuntutan foto bareng, carilah di samping kita itu bukan perempuan lain, tapi sesama lelaki saja. Kalau itu penting, harus ada dokumentasi. Ini tidak foto bareng, kemudian di samping kanan kirinya cewek lain semua, kemudian diupload pula di story WA. Bagaimana perasaan seorang istri? Gandengan tangan, nah jangan sampai. Nah, kalau gandengan tangan ini lebih parah lagi. Nah, ini bentuk mengkhianati istri. Nah, jangan sampai tertarik kepada wanita lain. Dan di antara hal agar kita selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjaga jenggotnya, istiqomah cingkrangnya, istiqomah ilmunya, maka dengan majlis ilmu, dengan kawan-kawan yang soleh dan solihah. Kemudian yunafil isyrata bil ma'ruf, maka ini tidak sesuai dengan menggauli istri dengan baik. Tadi ucapan yang lemah lembut. Nah, kalau kita tidak berlemah lembut kepada istri, maka ini menghilangkan cara menggauli istri dengan baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
pergaulilah istri kalian dengan baik. Beliau mengatakan, ala ma amarallahu bihi min husnil muasyarah, yaitu dengan apa yang Allah perintahkan kepada suami dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Apa itu pergaulan yang baik? Yaitu dengan cara menunaikan hak istri berupa mahar. Nah, itu awal pernikahan kita. Awal kehidupan yang kita lakukan dengan istri kita sebelum kita menempuh kehidupan, yaitu dengan mahar. Itu hak istri yang harus kita penuhi. Dan tidak ada istilahnya mahar itu dengan hafalan Al-Quran. Itu tidak ada. Kecuali maharnya apa? Maharnya itu kita hafal Quran dan kita berikan maharnya, nanti saya ajarkan Al-Quran. Itu boleh. Nah, mungkin terlalu tidak ada hartanya yang ingin dia berikan untuk mahar. Tapi dia punya hafalan. Dengan hafalan itu dia nanti ingin mengajarkan istrinya, ya boleh, silahkan. Nah, karena mahar itu ada sesuatu yang ingin dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Nah, bukan maharnya baca surah Ar-Rahman, bukan. Nah, sebagian kita dapatkan maharnya baca surah Ar-Rahman. Nah, tidak boleh. Tapi apa? Ada jasa. Mungkin kitab Sahih Bukhari contohnya. Nah, kalau dulu mahar saya itu dengan memberikan Sahih Bukhari kepada istri. Alhamdulillah. Ataupun kita berikan kitab Arab, nanti kita ingin ajarkan kepada istri yang mungkin tidak bisa bahasa Arab. Itu mahar. Itu hak istri. Pada mahar ini tidak boleh dimiliki oleh orang tua. Tidak boleh. Mintalah ini. Nah, kalau minta dikasih ya tidak apa-apa. Tapi mahar diberikan suaminya, kemudian diambil langsung oleh orang tuanya, ini tidak boleh. Bahkan mahar itu tidak boleh dinikmati oleh suaminya, kecuali dapat izin. Tapi langsung, oh ini kan duit saya dulu, saya kasih sama kamu, saya ambil ya. Nah, kalau diizinkan ya silakan. Tapi kalau tidak diizinkan, itu adalah hak istri. Kemudian juga beliau mengatakan wan nafaqah, suami memberikan nafkah. Perhatikan bahwasanya suami itu, kemuliaan seorang suami, kehormatan suami itu dengan mencari nafkah. Jangan bersandar dengan penghasilan istri. Mungkin istri ada penghasilan, kemudian dia mengatakan, ya sudahlah, saya duduk-duduk saja di rumah, goyang-goyang kaki sambil ngerokok, makan gorengan. Nah, dan itu kejadian. Ada salah seorang syekh mengatakan bahwasanya ada suami yang pengangguran. Suami ini nganggur, istrinya kerja di luar. Kemudian istrinya ngomong, wahai bang, tolonglah antarkan saya ke tempat kerja. Suaminya ini mengatakan, tengoklah, saya ini kan nganggur, saya ini pengen di rumah saja. Coba tengok ke anak tetangga itu, coba minta antar. Akhirnya istrinya ini minta tolong antarkan dulu lah. Ini istrinya minta antar ke anak tetangga, cowok. Tolong antarkan saya dulu ke tempat kerja. Akhirnya diantarkan. Yang namanya syaitan tidak diam. Kemudian berlalu seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perzinahan di antara mereka berdua. Kenapa? Ya, sudah terjadi hubungan, kemudian melahirkan 2 anak dari laki-laki ini. Nah, dari hubungan dengan laki-laki anak tetangganya ini. Ini sebabnya apa? Sebabnya adalah kelalaian seorang suami. Seharusnya dia yang antar istrinya walaupun dia tidak kerja. Tapi apa? Dia biarkan dengan laki-laki lain. Akhirnya istrinya selingkuh dan hamil dan memiliki 2 anak dari lain bapaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka diperhatikan. Jangan bersandar dengan penghasilan istri. Kalau istri kerja, kita sudah berusaha cari kerja tapi tetap nganggur. Di rumah itu beraktivitaslah. Nah, mungkin istri capek, tidak bisa nyapu rumah, kita ambil sapu rumah. Nah, istri pergi kerja, kita yang nyuci pakaian, kita yang nyuci piring, kita yang mandiin anak-anak, ya bagi tugas. Tapi sebagian suami itu, karena dia bersandar dengan penghasilan istrinya, dia tidak mau kerja, bahkan tidur-tiduran saja di rumah. Ini rusak kehormatan seorang suami yang seperti ini. Kemudian juga kata Imam Al-Qurtubi, wa alla yabisa fi wajhiha bi ghairi dzambin, dan tidak bermuka masam ketika bertemu dengan istrinya tanpa ada kesalahan. Istri itu kadang tidak tahu kesalahannya apa.
Dan juga seorang istri yang salihah hendaknya langsung nanya sama suaminya. Karena kan suami itu mukanya masam, bermuka masam. Seorang istri jangan tebak-tebakan. Dia mengatakan, ya nantilah suami saya itu dia tahu lah itu nanti. Nah, salah saya apa, biarlah dia nanti yang datangi saya sendiri. Ya tidak boleh. Tapi seorang istri dia langsung mendatangi suaminya. Sauda, istri Tolha bin Ubaidillah. Ketika Tolha itu masuk rumah, Tolha itu dalam keadaan cemberut. Dalam keadaan cemberut. Kemudian kata istri Tolha, ada apa denganmu wahai suamiku? Lihat, ini istri yang solehah. Apa kata beliau? Ada apa denganmu wahai suamiku? Kalau engkau dapati ada sifat yang tidak baik pada diriku, akan aku perbaiki. Salah aku di mana bang? Salah aku ini di mana? Maka tidak langsung, nanti dia itu baik sendiri, itu tidak usah lah. Kadang suami cemberut, istri balik cemberut. Ini yang bahayanya. Istri cemberut, butuh ditenangkan, butuh ditanya, butuh dielus-elus, butuh dimanja-manja. Malah yang kebalik, istrinya yang cemberut. Akhirnya siapa? Akhirnya suami yang minta maaf sama istrinya. Jadi perlu kita mendidik istri kita bagaimana yang diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa iyakuna muntaliqan fi alqaul la fazzan. Demikian juga hendaknya berlaku baik dalam ucapan tidak kasar. Nah, itu maksudnya apa? Pergauli istri kalian dengan baik. Berlaku baik dan tidak berbicara kasar. Dan tidak keras. Wala muzhiran mailan ila ghairiha, dan tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Sebagian suami itu memuji wanita lain di hadapan istrinya. Oh cantik ya, tinggi dia itu. Kamu kok pendek ya? Hati-hati, itu bisa menyakiti hati istri. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan agar kita itu mempergauli istri dengan baik, dan itu terjadi ketika para suami melakukan akad nikah. Setelah selesai akad nikah, maka itu berlaku bagi kita para suami. Wajib berkata baik-baik, lemah lembut dan tidak kasar dan tidak keras kepada istri. Nah, litakuna udmah. Di situ terjadilah hubungan mabainahum wa suhbatahum 'alal kamal. Di antara mereka suami istri terjadi hubungan agar pergaulan di antara mereka secara sempurna. Ini yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan kita kepada istri. Kemudian di poin yang pertama ini, yang kedua kita masuk. Apa itu tadi? Di antara hal yang menghilangkan mempergauli istri dengan baik. Nah, ini menghilangkan pergaulan yang baik kepada istri. Apa itu? Tarkul inaya bil mazhar. Tidak memperhatikan penampilan dan bentuk tubuh yang baik. Nah, ini sebagian suami. Nah, ini zalim. Penampilannya tidak diperhatikan depan istri. Kemudian tidak memperhatikan bentuk tubuh yang baik. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, nah ini Ibnu Abbas yang telah mendapatkan doa dari Nabi SAW secara langsung. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, pandaikan Ibnu Abbas di dalam ilmu agama dan fahamkan Ibnu Abbas untuk urusan tafsir Quran. Ta'wil di sini artinya tafsir Al-Quran. Nah, kata Ibnu Abbas, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Sungguh aku ini benar-benar menyukai untuk berhias di depan istriku. Nah, berhias di depan istri. Ini Ibnu Abbas suka. Sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Ini kita lakukan. Jadi di dalam rumah tangga ada hak kesetaraan. Contoh, istri harum terus, suami harus harum terus. Jangan sampai
istri harum, suami bau jengkol. Nah, bau ketiak saja, nah, bau badan. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini ada kesetaraan. Dan kesetaraan ini pada umumnya tidak harus sama. Contoh apa? Istri melahirkan, suami juga harus melahirkan. Ya tidak bisa. Nah, jadi apa? Contohnya istri melahirkan. Nah, setelah melahirkan kita berikan kepadanya apa yang bisa kita berikan. Contohnya apa? Kita berikan baju baru, belikan baju baru. Kemudian kita berikan nanti mushaf Quran contohnya yang bagus. Nah, itu kita berikan kepada istri. Istri capek masak, maka kita yang mandikan anak. Nah, itu hak kesetaraan. Istri berikan kepada kita, kita berikan juga kepada istri. Nah, insya Allah istri kita akan cinta sama kita. Nah, bahkan kita itu dirindukan kalau kita tidak ada di rumah. Jadi ada hak kesetaraan. Contoh, istri capek mandikan anak, maka kita ada duit, tidak usah masak hari ini. Kita jajan di luar, kita belanja beli bakso. Nah, senang istri. Senang tidak, Bu? Nah, semangat, Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah, ada hak kesetaraan. Nah, ada hak kesetaraan. Nah, dan sebaliknya untuk istri juga. Kata Ibn Abbas, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri itu mendapatkan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Fazinatur rijal 'ala tafawuti ahwalihim. Nah, penampilan seorang suami itu sesuai dengan adanya perbedaan umur mereka. Nah, kita yang sudah umur 40 ke atas contohnya ya jangan berpenampilan seperti anak muda, ya jangan. Nah, jadi sesuaikan penampilan kita dengan umur. Nah, karena mereka para lelaki melakukan hal itu untuk menunaikan standar kesopanan. Nah, jadi diperhatikan kita yang sudah masih muda, ya jangan juga berpenampilan seperti orang tua. Nah, jagalah bagaimana kita itu layaknya anak muda. Nah, ini tujuannya. Dan menggunakan pakaian yang cocok, gunakan pakaian yang cocok. Nah, kapan kita di rumah pakaiannya seperti apa? Nah, kadang kalau mancing pakaiannya bagus. Mancing pakaiannya bagus. Kalau keluar nemenin istri belanja itu biasa saja pakaiannya. Nah, itu diperhatikan. Nah, harus cocok. Dan menggunakan parfum. Nah, istri di luar rumah haram pakai parfum. Nah, kecuali mungkin hanya dia di dalam mobil saja, tidak keluar dari mobil ya silakan. Nah, karena dia aman, tidak tercium aromanya oleh orang lain. Nah, tapi kalau dia itu nanti bakal jalan interaksi dengan orang lain, maka istri tidak boleh pakai parfum di luar rumah. Kecuali nanti bertemu dari rumah menuju rumah ahwat lain contohnya. Nah, kemudian tidak ada laki-laki di situ ya boleh pakai parfum, boleh. Nah, selama terjaga dari laki-laki lain, maka dia boleh pakai parfum. Nah, tapi alangkah baiknya untuk cari aman di luar rumah itu tidak perlu pakai parfum. Nah, di dalam rumah jangan bau bawang. Nah, nyambut istri ternyata bau bawang, ya Allah, kapan harumnya istri saya ini. Nah, jangan sampai suami seperti itu. Nah, tapi disambutlah istri dengan wangi. Nah, ini suami istri. Hak kesetaraan tadi, hak yang ada timbal baliknya. Nah, tapi ini khusus untuk suami menggunakan parfum. Sebagian suami di dalam rumah bebas saja baunya, bercampurlah, nano-nano lah. Nah, tapi kalau di luar rumah, Masya Allah semprot. Nah, makanya istri itu terkadang cemburu. Mau kemana lagi abang ini katanya. Nah, kalau dalam rumah tidak pernah wangi, kalau di luar rumah dia semprot-semprot terus spraynya. Nah, dispray terus. Nah, sampai habis kadang parfum itu dalam 2 minggu. Nah, kadang istri itu cemburu. Kenapa? Nah, perlu kita ketahui apa yang indah pada diri kita ini, itu yang paling layak mendapatkannya pertama kali adalah keluarga kita baru orang lain. Ucapan yang baik keluarga dulu baru orang lain. Senyuman kita keluarga kita dulu baru orang lain. Nah, terkadang kita itu kebalik. Senyumnya bagus tapi di luar saja. Sebagian suami itu kalau di luar baik tapi dalam rumah cakar, tendang layaknya binatang buas. Nah, itu terjadi. Kemudian juga watathiril fam, membersihkan mulut. Nah, ini hak suami, hak istri yang ada pada suami.
Bagaimana hak istri itu pengen nengok abangnya ganteng terus, papinya ganteng terus. Itu diperhatikan. Diperhatikan gigi, diperhatikan bau mulut. Nah, Nabi SAW beliau kebiasaannya apa? Bersiwak. Nah, bersiwak. Tambah lagi sekarang kalau pengen bau mulut harum itu ya mudah, tinggal kumur-kumur selesai. Harum langsung, tidak perlu gosok gigi. Maka bagaimana caranya kita membersihkan mulut dan membersihkan sela-sela gigi. Nah, di sini dirinci, sela-sela gigi itu dibersihkan. Kadang masih tinggal di situ daging ayam 2 hari yang lalu. Nah, bayangkan, 2 hari yang lalu itu. Kadang kita itu ngobrol sama orang ya. Kita 5 menit saja ngobrol tidak nyaman. Maka jadi tanda tanya bagi kita. Bagaimana istrinya yang berinteraksi dengannya 24 jam tiap hari. Bayangkan, hari-harinya bersama suaminya. Tapi mulutnya, baunya minta ampun. Nah, maka diperhatikan masalah ini. Nah, ini diperhatikan gigi dan bau mulut. Nah, dari sisa-sisa makanan, ya bisa gosok gigi dan bisa menggunakan siwak. Dan menghilangkan sesuatu yang melekat di tubuh. Yang melekat di tubuh berupa apa? Kotoran contohnya. Nah, mohon maaf, ada tai telinga mungkin lah sampai keluar, atau mata, atau upil. Nah, itu diperhatikan. Nah, jadi kita itu harus tampan depan istri kita. Sebagaimana kita itu tidak mau dilihat jelek di luar rumah, maka keluarga kita paling utama seperti itu. Bagaimana kita ganteng di luar ingin dilihat tampan ganteng terus, maka di rumah itu lebih utama. Istri kita dulu, anak-anak kita. Seolah Abi ini ganteng katanya. Ya, alhamdulillah. Tapi Abi bau mulutnya. Maka ini zalim kepada keluarga. Nah, dan sesuatu yang tidak bersih, kuku diperhatikan kuku. Nah, kadang ketemu istri, disalam sama istri, ya Allah kuku abang saya nih, hitamnya minta ampun. Itu diperhatikan hak istri. Istri itu pengen suaminya itu bersih. Dan menghilangkan rambut yang panjang. Nah, rambut apa saja? Ketiak. Dan rambut-rambut yang setelahnya. Nah, kita tahu semua itu dibersihkan. Kuku, rambut mungkin sudah terlalu panjang, istrinya tidak suka ya dipotong. Nah, ketiaknya, bukan ketiak ya, rambut ketiaknya, nah itu dibersihkan. Nah, dan memotong kuku, disebutkan potong kuku dibersihkan. Dan menghilangkan cat kuku untuk orang tua. Nah, orang tua ya usahakan tidak usah pakai inai ya bahasanya, tahu pacar itu. Yang kalau kita pakai itu dia tidak menghalangi air wudhu sampai ke kulit, itu tidak menghalangi. Nah, tapi beda dengan kutek. Kalau bahasa kami kutek, tahu kan kutek? Nah, kutek itu kalau digunakan itu menghalangi air masuk ke pori-pori kita. Nah, itu tidak boleh, menyentuh kulit kita, tidak boleh. Nah, maka untuk orang tua, ibu-ibu, nah itu tidak perlu pakai yang seperti itu lagi. Nah, dan ini khusus sebenarnya untuk perempuan. Nah, laki-laki tidak usah ikut-ikutan pakai ya. Ketika ada pernikahan, dia pengen akad, dia pakai itu, tidak usah. Karena berhias di kulit untuk memperindah itu adalah tabiatnya perempuan. Kita tidak perlu. Kemudian menggunakan cincin dan selainnya. Kita boleh menggunakan cincin, silakan. Nah, tapi ada yang menyebutkan makruh di situ apa? Nah, di salah satunya adalah di jari tengah. Nah, itu tidak boleh menggunakan cincin di jari tengah. Ya boleh di jari manis, di jari kelingking, itu boleh dilakukan. Nah, dan menggunakan cincin. Dan yang selainnya yang bisa menambah hak-hak seorang suami di hadapan istrinya. Gunakan, pakai jam di rumah silakan, biar kelihatan ganteng terus. Nah, pakai parfum. Nah, kemudian sehingga seorang suaminya dalam keadaan berpenampilan baik yang membuat istrinya senang. Nah, kadang istri itu pengen ngomong, bang tolonglah bau mulutnya ini diperhatikan. Nah, pengen ngomong tapi apa? Nanti tersinggung, nanti tidak enak, akhirnya tidak ngobrol, akhirnya ya panjang. Akhirnya istri itu banyak memilih diam. Betul tidak ibu-ibu? Nah, betul. Nah, jadi saya mewakilkan ibu-ibu di sini. Nah, dan hal itu bisa mencukupkan istri. Nah, ini poin pentingnya.
Kalau kita tampan, ganteng terus, bersih, harum di depan istri, itu bisa mencukupkan istri sehingga tidak tertarik kepada laki-laki lain. Nah, itu tujuannya. Nah, ternyata pas istri keluar rumah, loh, ternyata ada yang wangi ya. Nah, ada yang wangi. Nah, ini ternyata aroma parfum dari laki-laki ini seperti ini. Akhirnya tertarik sama laki-laki lain. Oh, ternyata kayak gini laki-laki ganteng itu ya, ada ternyata. Nah, kira-kira ini saja. Nah, ternyata ada. Nah, jangan sampai istri seperti itu. Nah, kebanyakan juga sebagian istri itu terjadi penyimpangan karena tidak mendapati yang baik-baik dari suaminya. Akhirnya seorang istri selingkuh. Nah, suaminya pelit di rumah, di luar rumah dikasih terus. Pengen apa? Pengen cincin, pengen kalung, pengen gelang diberikan. Nah, akhirnya apa? Ya, sudahlah sama ini saja. Yang itu tidak suka. Nah, sebabnya apa? Sebabnya seorang suami dia mampu memenuhi hak istrinya, tapi dia tidak menunaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, hak istri yang kedua yang wajib dipenuhi suami selain hak harta, yaitu berlaku lembut kepada istri. Berlaku lembut kepada istri. Dengan cara apa? Dengan bercanda dan bersenda gurau. Lembut sama istri. Tinggalkan semua masalah di depan pintu rumah. Kita masuk dalam keadaan lemah lembut. Lihat, bersenda gurau dan lemah lembut. Istri itu gelas-gelas kaca. Kalau dikeraskan pecah. Kalau dikeraskan patah. Dan dia tetap bengkok. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikannya. Nah, dan memperhatikan umur istri yang masih kecil. Nah, ini. Jadi 3 di sini. Apa tadi? Lemah lembut, kemudian bersenda gurau, dan memperhatikan umur istri yang masih kecil. Nah, perhatikan. Nah, istri kita jauh, muda. Nah, mungkin masih tergolong kayak tamat SMA atau baru tamat kuliah. Nah, itu diperhatikan umurnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa safar beliau. Jadi Nabi safar, kemudian Aisyah ikut. Nah, dan Nabi SAW adilnya beliau itu apa? Kalau ingin ngajak istrinya safar, istri beliau 9, maka Nabi SAW itu mengundi. Nah, diundi. Dicabut undian, kemudian diambil, keluar nama Aisyah, maka Aisyah yang ikut bersama Nabi SAW. Dan saya waktu itu kata Aisyah, saya masih kecil. Nah, saya masih kecil. Lam ahmilil lahma walam amdun. Saya belum gemuk dan saya belum berlemak. Nah, ya masih gadis, masih ramping. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat sedang bawa pasukan perang ini, sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama. Nabi SAW mengatakan, taqaddamu, kalian wahai para sahabatku duluan, maju depan. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berlalu. Summa qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ta'ali hatta usabiqaki, sini kita lomba lari, aku kalahkan kamu, kata Nabi SAW. Fasabaqtuhu. Nah, aku pun lomba lari dengan Nabi SAW dan aku pun mengalahkan Nabi SAW. Fasakata anni. Akhirnya Nabi SAW diamkan Aisyah dalam keadaan marah lah. Nah, candaan suami kepada istrinya. Nah, marah. Kalah ini saya sama Aisyah. Hatta idza hamaltu lahma wa baduntu. Kemudian sampai aku sudah gemuk dan saya sudah berlemak, kata Aisyah, wa nasitu. Aisyah mengatakan, saya sudah lupa kejadian itu. Saya pernah mengalahkan Nabi lomba lari. Saya tidak peduli lagi, kata Aisyah. Saya sudah lupa. Dan aku keluar lagi di sebagian safar bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi ternyata masih ingat pernah dikalahkan oleh Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Fataqaddamu. Taqaddamu fataqaddamu. Duluan kalian, tinggalkan kami. Akhirnya para sahabat berlalu.
Tsumma qala ta'ali hatta usabiqaki. Sini Aisyah, kita lomba lari lagi. Aku kalahkan kau. Fasabaqtu fasabaqani. Ternyata lomba lari yang kedua ini Nabi menang dan mengalahkan Aisyah. Faja'ala yadhak. Nabi SAW tertawa. Wa huwa yaqul hadhihi bitilka. Wahai Aisyah, ini balasan yang dulu engkau pernah mengalahkan aku. Nah, ini candaan Nabi SAW dengan istri beliau Aisyah yang masih muda. Nah, kita boleh tidak lomba lari bersama istri? Silakan lomba lari. Tapi perhatikan umur. Nah, perhatikan umurnya. Nah, karena ini kan sunnah. Umi, ayo kita lari. Sedangkan istrinya sudah asam urat, sakit pinggang. Ini sunnah loh. Tidak boleh, tidak ikuti sunnah. Ayo kita lari. Nah, ya itu tidak boleh juga. Perhatikan umurnya. Perhatikan umur istri. Nah, atau masih muda tapi agak gemuk. Ya perhatikan juga. Nah, perhatikan. Nanti kalau lari nanti encok. Sakit pinggang. Nah, jangan. Nah, mungkin jalan saja, jalan cepat, lomba jalan cepat mungkin ya. Nah, itu diperhatikan. Tapi kalau masih muda boleh lari. Nah, tapi perhatikan, jangan di jalan raya. Nah, ada tempat-tempat khusus. Nah, itu boleh. Demikian juga. Nah, ini bagaimana Nabi itu memperhatikan umur istrinya itu yang masih muda. Nah, yang kalau sudah tua, nah, jangan berpikir bagaimana dapat istri muda. Tidak usah, satu istri saja. Nah, dari Aisyah, beliau mengatakan, dahulu orang-orang Ethiopia, orang-orang Ethiopia, Habasha itu Ethiopia ya, mereka itu bermain dengan tombak-tombak mereka. Jadi di Idul Fitri atau Idul Adha itu di hari Id, mereka itu bermain tombak. Orang-orang Ethiopia itu, mereka punya keahlian khusus, bermain-main, pamer-pamer kepandaian mereka. Fasataroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menutupiku. Wa ana anzur, famaziltu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Aisyah mengatakan Nabi menutupiku. Nah, jadi Aisyah itu bisa lihat keluar, orang dari luar tidak bisa nengok Nabi. Nah, mungkin sedikit saja di sini. Nah, celah untuk Aisyah melihat. Aisyah mengatakan, saya perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasha itu, orang-orang Ethiopia. Dan aku terus di situ melihat sampai bosan dan pergi. Nah, lihat kesabaran Nabi SAW. Nabi ikuti kemauan istrinya, dilihat terus oleh Aisyah sampai bosan. Faqdur qadral jariyatil haditsati sin. Kata Aisyah, maka jadilah seorang perempuan yang masih kecil yang senang bersenda gurau. Nah, juga ibu-ibu ya, mereka rata-rata insya Allah suka bersenda gurau dan suka bermain-main layaknya anak kecil. Nah, itu diperhatikan. Nah, bagaimana Nabi SAW tadi safar bersama Aisyah, ingin menyenangkan hatinya. Nah, lomba lari, membahagiakan hati istrinya. Kadang ini pasti ini. Apa itu? Yaitu istrinya lagi safar nih sama suaminya. Istrinya yang ngomong, bang berhenti dulu lah di toko ini, pengen beli sesuatu. Apa kata suaminya? Nanti saja depan saja. Ada 50 kilo lagi nanti kita berhenti. Sabar dulu. Padahal kadang minta belikan itu sosis, kerupuk, air minum, air mineral. Itu saja. Istri sudah senang. Ayo bang berhenti depan bang. Itu ada jual PMP itu. Ayo kita berhenti. Kata suaminya apa? Sudah nanti 200 kilo lagi baru berhenti. Nah, depan lagi baru nanti berhenti. Nah, tidak boleh. Bagaimana Nabi SAW beliau menyenangkan hati istrinya. Demikian juga dari Aisyah. Karena keromantisan ini banyak dengan Aisyah. Karena beliau satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Nah, ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kuntu al-abu bil banat. Dulu aku bermain dengan anak-anak, kawan-kawanku yang seumuran denganku. Masih kecil. Di hadapan Nabi SAW. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Nah, jadi kawanku ini bermain denganku di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW masuk rumah, yataqamma'na minhu. Maka para sahabat Aisyah itu bersembunyi dari Nabi. Takut ya, layaknya anak kecil ketemu orang dewasa, kadang malu kan. Nah, akhirnya sembunyi. Lihat,
bagaimana Nabi menjaga perasaan istrinya, fayusarribuhunna ilayya falyal'abna ma'i. Maka Nabi tetap meminta mereka kepadaku untuk bermain, sehingga mereka bermain bersamaku. Nah, jadi kalau ada istri kita itu lagi ngumpul sama kawan-kawannya di luar rumah, ya biarkan saja. Biarkan saja. Nah, kecuali kalau sampai sudah meninggalkan kewajiban, maka di situ ada amar ma'ruf nahi munkar dari seorang suami. Nah, ini yang kedua. Sudah jam 11 ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Sebenarnya Bapak-bapak sekalian, fikih rumah tangga ini kita sudah banyak mengetahuinya. Nah, tapi kalau kita ambil mempelajari kitab khusus seperti ini, kitabnya adalah Al-Mu'in fi Bayani Huquqi Zaujain, insya Allah kita lebih banyak mendapatkan ilmu. Nah, sebagian kita mungkin baru tahu apa saja hak-hak yang didapati, yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Yang ketiga, seorang suami menghibur keluarganya. Nah, seorang suami menghibur keluarganya dan berbincang di malam hari dengan perbincangan bersama istrinya dan mendengarkan apa yang diceritakan istri. Bincang sama istri malam hari, kemudian menghibur keluarganya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan akhlak Nabi SAW ketika bersama istri-istri beliau radhiyallahu anhunna. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Setiap malam istri-istri Nabi berkumpul di satu rumah yang di situ Nabi dapat jatah bermalam. Nah, contohnya Nabi kan punya istri 9, kemudian nanti dapat malam di rumah Aisyah. Nah, maka istri yang 8 itu berkumpul di rumah Aisyah. Ini misalnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fayakul ma'ahunnal asya. Nabi makan malam bersama mereka di beberapa kesempatan. Kemudian semua istri Nabi tadi sudah makan malam, sudah berbincang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan Nabi SAW beliau tidur bersama istrinya dalam satu sarung, dalam satu pakaian selimut kayak gitu. Nah, ini kalau sebagian kita kalau tidur, nah, itu masing-masing punya selimut. Nah, padahal tidak ada anak-anak di situ, ya usahakan satu selimut saja. Nah, satu selimut. Nah, jangan punya masing-masing satu selimut. Nah, jangan. Nah, jangan. Nah, kemudian apa? Beliau meletakkan selendang di punggung beliau dan tidur dengan sarung. Nah, jadi dengan sarung atau dengan selimut tadi, Nabi selendangnya itu diletakkan di punggung. Dan jika sudah melaksanakan sholat isya, nah ini poin pentingnya, yadkhulu manzilahu. Kalau setelah selesai sholat isya, beliau masuk ke rumahnya, masuk rumah, bukan masuk warung kopi, bukan nongkrong-nongkrong lagi, tapi setelah sholat isya itu beliau langsung masuk ke rumah. Kemudian beliau berbincang-bincang bersama istrinya sebentar, tidak lama-lama, sebelum beliau tidur. Tujuannya adalah untuk menghibur istrinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, jadi malam itu sebelum tidur, anak-anak mungkin sudah tidur, kita belum tidur, dengarkan cerita istri. Nah, tadi apa masalahnya, apa yang kurang, apa yang buat tidak enak perasaan, nah, itu diperhatikan. Nabi SAW beliau mendengarkan cerita Aisyah yang meriwayatkan kisah 11 orang perempuan. Nah, ini Nabi malam hari itu dengarkan cerita Aisyah. Yang disampaikan oleh Aisyah cerita 11 orang perempuan yang mereka itu duduk dan mereka saling berjanji, saling bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun kabar tentang suami-suami mereka. Apa di sini? Poin pentingnya adalah 11 orang kata Aisyah, mereka berkumpul bersepakat bongkar aib suaminya.
ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya cari hadisnya, tapi di sini saya sudah hapus, saya screenshot. Itu panjang sekali. Kalau untuk tabligh akbar itu bisa. Mungkin butuh kalau menceritakannya itu 1 jam atau 1 jam setengah. Panjang. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilaiha min ghairi malalin. Apakah Nabi bosan? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendengarkannya dengan cermat dan tidak berhenti mendengarkannya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita praktekkan. Nah, kadang ini Bang, tadi ini nanti capek ini, yang tidur besok saja, besok. Akhirnya lupa, tidak jadi cerita. Nah, yang sedikit ini membuat istri itu sakit hati. Tatkala kita berpaling dari istri, tidak mendengarkan ceritanya, istri itu bisa sakit hati. Akhirnya apa? Akhirnya di rumah itu tidak ada ketenangan. Nah, istri pengen marah saja. Nah, kita pengen sambal jengkol, kemudian dimasakkan sambal ikan. Nah, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kadang suami minta jatah, istri tidak ngasih. Kenapa? Karena istri itu merasa hak saya tidak dipenuhi oleh suami. Nah, ini sebagian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Kisah 11 wanita tadi itu bisa dicari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian poin yang keempat. Nah, hak istri yang wajib dipenuhi suami, mencukupkan nafkah istrinya, Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya berinfak orang yang memiliki kelapangan sesuai dengan kelapangannya. Nah, kalau lagi lapang silakan berinfak untuk istri, untuk keluarga, ditambah jajannya, ditambah belanjanya, dibelikan skincare-nya sebagaimana tadi di poin yang pertama kita sampaikan. Nah, sebagian suami itu pengen istrinya cantik terus, tapi tidak difasilitasi. Nah, ya bagaimana cara istri ingin cantik tapi tidak dibelikan make up-nya, skincare-nya. Nah, itu diperhatikan. Nah, Nabi SAW mengatakan, perlu kita cermati hadis ini. Nabi mengatakan, la tunfiqu nafaqatan. Tidaklah engkau berinfak dengan satu infak. Ngasih istri 1.000, anak 1.000 misalnya. Engkau mengharapkan hal itu pahala dari Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau pasti akan dibalas sebab infak yang engkau niatkan itu. Ngasih istri niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu itu sedekah yang kita akan dibalas sebabnya. Maka diperhatikan. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bersedekah untuk orang lain, lihat keluarga kita dulu. Nah, ini Masya Allah sedekah ini ratusan juta, puluhan juta, tapi keluarga kerabat tidak makan. Itu diperhatikan. Karena kita sebagian semangat sedekah, alhamdulillah. Nah, tapi istri bajunya compang-camping, makan seadanya saja padahal bisa makan enak. Nah, itu kita penuhi. Sebagaimana istri itu punya hak yang wajib kita penuhi. Nabi SAW bersabda, apabila seorang muslim berinfak dengan satu infak untuk keluarganya. Nah, belikan bakso, habis kajian istri di rumah, belikan bakso, belikan seblak, seblak. Diberikan pempek. Nyampe rumah istri senang bahagia. Istri itu menunggu kresek yang kita bawa itu, banget. Nah, ditunggu sama mereka. Walaupun tidak enak, tapi alhamdulillah, masya Allah, jazakallahu khairan. Nah, istri juga apa yang dibawa seorang suami pulang itu disyukuri. Ketika istri tidak bersyukur, maka anak-anak akan ikut perbuatan istrinya. Nah, ini tidak boleh. Wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah, dan dia dengan infak itu memberikan anaknya makan, belikan jajan, duit, dia berikan mainan, belikan macam-macam.
Nah, kalau dia berharap itu mendapatkan pahala, maka nafkah itu bernilai sodakoh baginya. Bayangkan, bernilai sodakoh. Kemudian yang kelima, apa itu? Menutup mata atau mengabaikan dari sebagian aib istri. Nah, apa? Mengabaikan dari sebagian aib istri yang dibenci suami. Nah, ini harus kita lakukan. Kita abaikan aib istri. Nah, selama itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita abaikan. Kita ini manusia. Nah, maka kita itu dinamakan an-nas, manusia. Kenapa? Kita itu sering lupa, nasia. Kita itu sering lupa. Nah, kita itu punya semua kesalahan, punya aib, kita itu punya kekurangan. Nah, maka keadilan itu apa? Keadilan itu bukan hanya fokus kepada satu saja, tapi fokus kepada semuanya. Nah, di sini disebutkan, dan apabila istri lebih-lebih lagi memiliki sifat yang baik dan akhlak yang baik, maka di sini penting bagi suami untuk menghadirkan kebaikan istri terhadapnya. Ini perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana istri itu punya akhlak yang baik, tapi dia tidak pandai masak. Nah, jangan perhatikan tidak pandai masaknya itu, akhlaknya baik. Nah, bagaimana kita makan enak terus, istri tidak punya akhlak yang baik? Bagaimana? Nah, makan itu terasa hambar. Yang asin itu mungkin terasa hambar. Yang manis itu terasa hambar. Kenapa? Istri tidak punya akhlak. Perhatikan sisi yang lainnya. Nabi SAW beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin jangan membenci seorang mukminah. Khususnya di sini, seorang suami jangan membenci istrinya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat akhlak istri yang kita suka? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dapat satu akhlak yang tidak kita suka, Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan hadis ini dengan ucapan tidak membenci istrinya. Nah ini, jangan sampai seorang suami itu membenci istrinya. Li'annahu in wajada fiha khuluqan yakrahu, kata Imam Nawawi, kalau dia dapat, seorang suami mendapati pada istrinya itu akhlak yang dia tidak suka. Nah, mungkin omongannya keras, omongannya kasar, tidak disuka oleh suaminya. Apa yang dilakukan, kata Imam Nawawi? Wajada fiha khuluqan mardiyan. Maka suami itu akan mendapatkan akhlak yang dia ridhoi di sisi yang lain. Nah, kita dalam rumah tangga itu harus banyak-banyak menutup mata dari kesalahan pasangan kita. Nah, ini juga untuk ibu-ibu. Mungkin suaminya suka cemberut, nah, tapi tidak pelit. Nah, sholatnya rajin, nah, omongannya tidak kasar. Nah, maka ini adalah akhlak yang diridhoi oleh seorang istri. Nah, di sini disebutkan seperti akhlak yang galak, kasar. Akan tetapi di sisi yang lain, si istri baik agamanya, syukuri itu, bersyukur. Atau dia galak tapi cantik. Nah, gimana? Cantik. Nah. Pengen pisah, ya mikir. Mikir 1000 kali mungkin. Nah, biarlah dia galak tapi dia cantik. Nah. Jelek galak. Nah, kalau jelek galak, nah, mungkin masakannya enak. Nah, kita ridhoi itu. Nah, alhamdulillah. Nah, atau dia tidak bisa masak, jelek. Nah, atau dia akhlaknya tidak baik, tapi apa? Dia menjaga diri. Nah, ya kita ridhoi itu dia menjaga diri.
Sehingga kalau ada tamu dia tidak mau bukakan pintu karena suaminya tidak di rumah. Menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Nah, atau dia jelek tapi dia lemah lembut kepada suaminya. Nah, maka kita lihat sisi yang lain dari kelebihan-kelebihan istri. Jangan hanya fokus kepada kekurangannya saja. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, Nabi SAW mengatakan, Innal mar'a khuliqat min dila'in. Seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima laka. Dan tulang rusuk itu tidak akan pernah lurus bagimu. Ya, seperti itulah perempuan. Seperti itulah adanya. Tidak bisa. Kita ingin paksa harus jadi wanita yang tidak mudah ngambek. Tidak bisa. Tidak bisa patah dia. Kalau dibiarkan dia tetap ngambek. Ya, dengan cara apapun. Ala tariqatin kata Nabi SAW. Dengan cara apapun seperti itulah adanya wanita. Nah, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha. Jika kamu bersenang-senang dengan istrimu, kamu akan bersenang-senang dengannya. Dan tetap kamu akan mendapatkan kebengkokan pada istrimu. Nah, sebagaimana istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, jika kamu ingin meluruskannya, kasartaha, engkau mematahkannya. Wa kasruha, dan mematahkan istri itu dengan mentalaknya. Nah, jangan sampai masalah masakan pengen pisah, dikit-dikit pengen pisah. Nah, ada satu masalah sepele saja pengen pisah, jangan. Nah, di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah a'lahu, yang paling bagian atas dekat leher sini. Apabila engkau ingin meluruskannya, engkau mematahkannya. Tidak bisa. Dan apabila engkau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya engkau mengambil wasiatku, kata Nabi. Bagaimana cara menghadapi perempuan itu? Pergaulilah dia dengan baik. Istri kasar, dia melahirkan anak kita. Dia mampu hamil 9 bulan lebih beberapa hari. Sabar dia. Maka kita lihat itu. Ada satu cerita. Di zaman Umar bin Khattab, ada salah seorang sahabat itu. Nah, dia itu mendapati istrinya itu kasar. Istrinya kasar, galak, omongannya itu tidak bisa direm. Akhirnya pengen lapor kepada Umar bin Khattab. Kemudian sampai di depan rumah Umar, ternyata Umar pun diperlakukan demikian. Bayangkan, setan saja itu lari dari Umar. Kalau dia di atas berdiri, Umar itu seakan-akan di atas kendaraan, seakan-akan di atas kuda. Bayangkan tingginya Umar itu. Tapi tidak lepas dari omelan istri Umar bin Khattab. Ini sahabat tadi ini pengen komplain, datang kepada Umar. Nyampe rumah Umar diomelin. Kemudian berbalik, ya tidak mungkin lapor kepada orang yang diomelin. Akhirnya sahabat itu pulang. Di jalan, kelihatan sama Umar, sini. Kenapa? Nah, ini pemimpin yang baik. Memperhatikan bagaimana keadaan rakyatnya. Mungkin ada masalah-masalah yang penting. Dipanggil, sini. Kenapa engkau pulang? Kok tidak jadi nemui saya, kata Umar. Kata orang ini, Umar, tadi saya ingin mengeluhkan istri saya yang galak. Ngomel-ngomel terus sama saya. Ternyata juga saya dapati di rumahmu seperti itu. Bagaimana ini ya Umar? Solusinya, kata orang ini. Kemudian Umar mengatakan, sabar. Sabar kepada istrimu. Itulah kuncinya, sabar. Kenapa saya bisa sabar? Saya tidak marah, saya tidak pukul. Kata Umar bin Khattab, dia melahirkan anak saya. Nah, dia melahirkan anak saya. Istri saya itu yang galak, yang ngomelin saya terus. Kata Umar bin Khattab, dia yang mendidik anak saya. Nah, ini Umar. Poin pentingnya apa? Perhatikan akhlak yang baiknya. Jangan perhatikan galaknya tadi. Dan dia yang menjaga hartaku, kata Umar bin Khattab. Ketika saya tidak pulang, dia menjaga.
Dia menjaga kehormatannya. Dia tidak berzina ketika saya tidak ada. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dan lebih lagi kata Umar bin Khattab, sebab istri saya itu saya dicukupkan dari hal-hal yang haram. Saya tidak tertarik kepada hal yang haram, kata Umar bin Khattab. Nah, ini lihat sisi positif istri, jangan fokus kepada hal yang negatifnya saja. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini laki-laki harus berlemah lembut terhadap istrinya dan berbuat baik kepada istrinya. Berbuat baik kepada istri dan sabar. Nah, sabar itulah kuncinya. Tidak ada cara yang lain. Kalau ingin mematahkan istri itu dengan cara mentalaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan tetap bengkok, bersabar di atas kebengkokan akhlak istri dan menanggung semua lemahnya akal istri. Istri itu tidak berpikir panjang seperti laki-laki. Wa karahatu talaqihinna, dan benci mentalak istri. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai bermudah-mudahan mentalak istri tanpa sebab. Masalah masakan, masalah ngurus anak, selama tidak keluar dari syariat yang melanggar, maka pertahankan istri. Sembari kita didik pelan-pelan. Karena tidak sama mempergauli istri yang dari perdesaan dengan istri yang tinggal di kotaan, di kota perkotaan. Demikian juga tidak sama mempergauli istri yang tinggal di kota dengan istri yang tinggal di desa. Sebaliknya. Maka sabar. Wa annahu la yatma'u biistiqamatiha, dan suami tidak membenci istri ketika istri itu tidak lurus. Nah, itu diperhatikan. Jangan fokus kepada yang tidak baik saja yang ada pada istri. Nah, poin keberapa ini? Poin yang ke-6. Nah, yang ke-6. Nah, poin yang ke-6, tidak menyebarkan rahasia istri. Tidak menyebarkan rahasia istri dan tidak menyebarkan aib istri. Dan tidak menyebarkan percakapan istri kepada orang-orang. Nah, ini poin yang ke-6. Tidak menyebarkan rahasia istri, aib istri, percakapan dengan istri kepada orang-orang. Nah, Nabi SAW beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajul yufdi ila imra'atihi. Seorang laki-laki menggauli istrinya, summa yanshuru sirraha, kemudian mengumumkan, menyampaikan hubungan badannya tersebut kepada orang-orang. Nah, ini tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, nanti ada pengecualiannya. Kapan kita boleh menceritakan urusan ranjang kita? Urusan ranjang tidak boleh diceritakan. Tapi ada pengecualiannya nanti. As-San'ani mengatakan, hadis ini menunjukkan diharamkan bagi laki-laki menyebarkan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Dari hal-hal yang berhubungan dengan perkara jima, perkara hubungan badan. Dan menceritakannya itu secara detail. Nah, caranya ini, bentuknya secara detail. Tak boleh, haram. Wa ma yajri minal mar'ati fihi min qaulin aw fi'lin. Dan apa yang terjadi pada istrinya pada saat jima, hubungan badan, baik dari ucapan atau perbuatan dan semisalnya. Ini tidak boleh. Ini kata Imam As-San'ani. Dan adapun hanya menyebutkan hubungan badan saja, fa idza lam yakun li haja fa dzikruhu makruh. Nah, menyebutkan saja contohnya, tapi tidak secara detail. Tadi malam saya berhubungan badan dengan istri. Nah, tanpa ada keperluan, dia ceritakan seperti ini saja, maka hukum cerita ini adalah makruh. Tidak boleh. Hukumnya makruh. Nah, sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Itu. Jangan diceritakan. Kemudian apabila di situ terdapat hajat, kita ingin ceritakan secara detail itu. Maka itu boleh. Contohnya apa? Suami tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, atau istrinya mengaku suaminya itu lemah syahwat contohnya, tidak kuat. Maka istri menceritakan kepada dokter, boleh. Itu ada kebutuhan. Fala karahata fi dzikrihi, maka tidak mengapa menceritakannya, tidak dibenci. Kalau ada hajat, contohnya dia cerita pada dokter, suami saya di rumah itu tidak kuat, gimana ini? Bagaimana ini? Maka itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inni la af'aluhu ana wa hadhihi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aku pernah melakukan seperti itu dengan ini. Beliau menunjuk kepada Aisyah. Jadi boleh menceritakan seperti itu saja. Wa qala li Abi Talha, Nabi SAW mengatakan kepada Talha. Ini Nabi nanya ini, a'rastum al-laila, apakah sudah jima tadi malam? Ini kata Nabi. Tadi malam sudah jima belum? Kata Talha. Kata Talha apa? Talha menjawab sudah ya Rasulullah. Atau di sini disebutkan pertanyaannya saja, apakah sudah jima tadi malam? Kemudian juga Nabi berkata kepada Jabir, Al-Qais, lakukanlah jima. Wa kadzalikal mar'a yajuzu laha ifsha'u sirrihi. Demikian juga boleh bagi seorang wanita menceritakan urusan ranjangnya jika di situ ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh menceritakannya. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh. Sampai jam berapa ini? Jumat sekarang kan? Setengah jam lagi. Kita selesaikan sebentar. Poin yang ke-9, berprasangka baik kepada istri. Berprasangka baik kepada istri. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka. Jauhi, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, dan jangan mencari-cari keburukan. Istri pengen sholat di masjid, aman dari fitnah laki-laki, silakan, tidak perlu dilarang. Kemudian yang ke-8, sedikit saja ini, karena waktu sudah sedikit, tinggal beberapa menit lagi. Yang ke-8, membantu istri di rumah. Membantu istri di rumah. Ini poin yang disukai ibu-ibu ini. Membantu istri di rumah. Dalam urusan apa? Dalam urusan pekerjaan rumah. Berupa apa? Membersihkan rumah. Bersihkan rumah, jendela udah kotor dibersihkan. Dan merapikan rumah. Lebih lagi tatkala istri itu sedang hamil. Istri sedang hamil, maka kita yang kerja. Atau setelah melahirkan. Makanya banyak istri-istri itu setelah melahirkan baby blues ya. Banyak stres setelah melahirkan itu. Karena apa? Sibuk ngurus anak, sibuk pula ngurus rumah. Atau ketika istri dalam keadaan sakit atau banyaknya pekerjaan, kita bantu. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beliau dulu membantu pekerjaan keluarganya. Seorang Nabi, istri 9, bantu keluarganya. Apa yang beliau lakukan? Yukim mubaitahu, beliau nyapu rumahnya. Kapan ibu-ibu? Kapan terakhir suami nyapu rumah? Mungkin sudah lama. Dan menjahit baju beliau sendiri. Bayangkan, jahit baju sendiri. Istri 9. Nabi bisa saja ngomong, ini tolong, siapa yang bisa ini? Tolong jahit baju saya.
Nabi tidak, jahit sendiri oleh Nabi SAW. Wa yakhrizu na'lahu, beliau menambal sendalnya, disambung, sendal yang putus disambung. Dan beliau memerah susu kambing beliau sendiri, istri 9, bayangkan Pak, istri 9. Tolong Aisyah perah itu kambing ini, Nabi tidak lakukan. Tapi Nabi dengan tangannya sendiri. Nah, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Aisyah mengatakan, beliau membantu keluarganya. Nah, kita hari libur lagi free, bantu. Cuci baju, cuci piring, mandikan anak, sapu rumah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, nah, beliau bantu kerjaan keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka Nabi berangkat sholat. Nah, ini juga yang harus kita ketahui. Kewajiban kita bantu istri, ya kita bantu istri. Tapi ingat, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Nabi itu tidak kenal lagi dengan keluarganya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, kita kerja bantu istri, azan, tinggalkan, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Nah, kemudian dari Imam Ahmad, nah, Nabi SAW itu adalah seorang seperti kita. Nabi itu seperti kita, hanya saja membedakan beliau dapat wahyu. Yafli thawbahu, beliau jahit bajunya, pakaiannya. Wa yahlub satahu. Nabi SAW beliau memerah susu kambingnya, dan beliau mengurus dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Tidak perlu merepotkan keluarga kita. Nah, dan Nabi SAW beliau juga menambal wayar qa'udalwahu, beliau menambal ember beliau. Bahkan terkadang seorang suami berlebihan muamalahnya, tidak berbuat baik kepada istrinya. Nah, maka ini perlu kita perhatikan bagaimana cara kita membantu keluarga kita di rumah. Nah, sebagaimana kita capek, istri kita itu capek. Perlu kita ketahui, tidak ada istilahnya istri pengangguran, itu tidak ada. Istri kamu kerjaannya apa? Kemudian seorang suami mengatakan, istri saya tidak kerja, istri saya di rumah saja. Kerja, istri di rumah itu kerja. Nah, kerjaan yang paling berat itu adalah kerjaan di rumah. Kerja mungkin capek di luar, seorang istri kerja di luar contohnya. Lebih capek lagi di dalam rumah. Ngurus anak, hamil, melahirkan, menyusui. Kasih makan anak, masak, banyak. Nah, coba kalau pengen tes, gantikan istri itu 24 jam di rumahnya. Setuju ibu-ibu? Setuju. Nah, 24 jam. Capek di rumah itu. Nah, maka tidak ada istilah istri pengangguran. Istri itu kerja, dan kerja istri di rumah itu lebih baik daripada bekerja di luar rumah. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam rumah kita, pada keluarga kita dan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak, surga Firdaus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.